Gus Ikdam, seorang kiai muda dari Jawa Timur yang dikenal alim dan bijaksana, mendapat undangan untuk menghadiri acara tablik akbar di Jakarta. Di balik kelembutannya, Gus Ikdam menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris ajian Sambernyowo, ilmu sakti warisan leluhurnya. Ajian ini hanya ia gunakan dalam keadaan darurat, sebagai bentuk pertahanan diri. Meninggalkan pesantren tempatnya mengajar, Gus Ikdam memulai perjalanannya menuju ibu kota dengan niat berdakwah. Setibanya di Jakarta, Gus Ikdam menyadari bahwa kehidupan di sana sangat berbeda dari kampung halamannya. Hiruk-pikuk kota besar, lengkap dengan tantangan sosialnya, membuat hati kecilnya miris. Di sela-sela jadwal dakwahnya, ia sering berjalan-jalan untuk memahami lebih dalam kondisi umat di Jakarta. Meski tampil sederhana dengan gamis putih dan sorban, aura kewibawaannya memancarkan rasa hormat dari siapapun yang bertemu dengannya. Namun, kota ini tidak hanya penuh dengan orang-orang yang ingin mendengar ceramah. Di antara kerumunan manusia, terdapat sosok Bagrok, seorang preman yang terkenal kejam. Bagrok sering membuat ulah di pasar-pasar dan terminal, memalak para pedagang kecil dan sopir angkot. Tak seorang pun berani melawan Bagrok, apalagi ia dikenal kebal senjata. Kehadiran Gus Ikdam di wilayah itu mulai menarik perhatian orang, termasuk Bagrok, yang menganggapnya hanya sebagai orang desa yang sok alim. Ketika Gus Ikdam sedang berjalan menuju masjid, ia menyaksikan seorang penjual makanan diperas oleh Bagrok. Dengan tenang, Gus Ikdam mendekati Bagrok dan meminta agar preman itu berhenti mengganggu orang. Bagrok hanya tertawa mengejek, menganggap Gus Ikdam tidak lebih dari seorang kiai muda yang tak tahu kerasnya kehidupan di jalanan. Situasi itu menjadi awal mula perseteruan antara dua dunia yang berbeda, dakwah dan kekerasan. Gus Ikdam sebenarnya tidak berniat mencari masalah. Sebagai seorang ulama, ia selalu mengedepankan sikap sabar dan tawakal kepada Allah. Namun, ia sadar bahwa kadangkala, kebaikan harus diiringi keberanian untuk menghadapi kezaliman. Hari itu menjadi titik awal perjalanan Gus Ikdam sebagai ulama sekaligus penjaga keadilan di Jakarta. Di sisi lain kota, Gobang, pemimpin kelompok preman, tengah menikmati hasil jarahannya. Gobang bukan preman biasa, ia memiliki ajian rawa rontek, ilmu kebal yang membuatnya nyaris tak terkalahkan. Dengan tubuh kekar dan tatapan tajam, Gobang menjadi sosok yang paling ditakuti di lingkungannya. Tak ada yang berani menolak permintaannya, karena mereka tahu risiko menghadapi amarah Gobang. Ilmu rawa rontek didapatkan Gobang dari seorang dukun tua di daerahnya setelah melalui ritual berat. Ajian ini membuat tubuhnya kebal terhadap senjata tajam maupun pukulan. Bahkan, beberapa kali Gobang keluar dari perkelahian tanpa sedikit pun luka. Namun, ilmu ini membuat Gobang menjadi semakin sombong. Ia merasa tak ada yang mampu menandinginya, apalagi orang-orang lemah seperti penjual makanan atau kiai kampung. Gobang memiliki prinsip bahwa hanya yang kuat yang berhak bertahan di dunia ini. Ia percaya bahwa kekuasaan adalah segalanya, dan siapapun yang menantangnya harus siap menerima akibatnya. Dalam kesehariannya, Gobang dan anak buahnya berkeliling mencari mangsa. Tak jarang, mereka memeras pedagang kecil atau bahkan menantang berkelahi orang yang dianggap berani melawan. Namun, di balik sosoknya yang garang, Gobang juga menyimpan rasa penasaran. Ia sering mendengar tentang orang-orang sakti dari Jawa Timur yang memiliki ajian luar biasa. Ia pernah bertemu dengan beberapa orang yang mengaku memiliki ilmu tinggi, tetapi tak satu pun mampu mengalahkannya. Baginya, ilmu rawa rontek adalah yang paling hebat, dan ia ingin membuktikannya dengan mengalahkan siapa saja yang berani menantangnya. Keangkuhan Gobang semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar cerita tentang seorang kiai muda yang baru datang ke Jakarta. Gobang merasa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kekuatannya sekaligus menundukkan sosok yang dianggapnya lemah. Ia pun mulai merencanakan cara untuk bertemu dengan Gus Ikdam, tanpa menyadari bahwa rencananya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Gus Ikdam adalah sosok yang dikenal rendah hati. Dalam setiap langkahnya, ia selalu membawa misi dakwah untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang Allah. Meski usianya masih muda, kepemimpinannya di pesantren di Jawa Timur telah membuktikan kebijaksanaannya. Ia adalah seorang kiai yang pendiam, lebih suka mengamati daripada berbicara. Ketika berbicara, kata-katanya selalu penuh makna, memberikan pencerahan bagi siapa saja yang mendengarnya. Sebagai seorang perantau di Jakarta, Gus Ikdam memahami bahwa ia adalah tamu di tempat ini. Ia selalu menjaga sopan santun dan menghormati orang-orang di sekitarnya. Baginya, dakwah bukan sekadar berceramah di mimbar, tetapi juga menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Gus Ikdam sering membeli makanan dari pedagang kecil dan berbincang dengan mereka untuk memahami masalah yang mereka hadapi. Di balik sikapnya yang lembut, Gus Ikdam memiliki prinsip tegas.
Ia tak pernah gentar menghadapi tantangan, karena ia yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Meski memiliki ajian Sambar Nyowo, ia sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Ilmu itu hanya ia gunakan untuk melindungi diri dan orang-orang lemah dari kezaliman. Baginya, kekuatan sejati bukanlah kemampuan fisik, melainkan kesabaran dan keteguhan hati dalam menjalankan kebenaran. Namun, kehidupan di Jakarta ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Banyak orang hidup dalam tekanan, baik dari kebutuhan ekonomi maupun ancaman premanisme. Gus Ikdam merasa bahwa tugasnya bukan hanya berdakwah di masjid, tetapi juga membawa kedamaian bagi orang-orang yang teraniaya. Keinginannya untuk membantu orang-orang ini semakin kuat ketika ia mendengar cerita tentang Gobang dan kelompoknya. Gus Ikdam menyadari bahwa menghadapi orang seperti Gobang bukanlah perkara mudah. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga ujian iman dan kesabaran. Dalam doanya, ia memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini. Baginya, segala sesuatu harus diserahkan kepada Allah, Sang Pemilik segala kuasa. Gobang adalah simbol keangkuhan dan kekerasan. Ia merasa dirinya adalah penguasa jalanan yang tak terkalahkan. Dalam pikirannya, orang-orang seperti Gus Ikdam hanyalah lelucon, orang lemah yang tak tahu kerasnya hidup. Ia selalu mencari cara untuk menunjukkan dominasinya, terutama kepada orang-orang yang terlihat lemah atau pendatang baru di wilayahnya. Kebiasaan Gobang menindas orang lain sudah menjadi rahasia umum. Ia selalu menantang siapa saja yang dianggapnya berani melawan, tetapi ia tidak pernah merasa cukup. Setiap kemenangan membuatnya semakin haus akan kekuasaan. Anak buahnya pun tak berani menentang, karena mereka tahu konsekuensi dari melawan Gobang. Namun, ada satu hal yang membuat Gobang merasa gelisah. Di dalam hatinya, ia sebenarnya takut kehilangan kekuasaan. Ia tahu bahwa di atas langit masih ada langit, tetapi ia terus menutupi rasa takut itu dengan sikap angkuh dan kasar. Ia selalu berpikir bahwa kekuatan fisik dan ilmu kebal adalah segalanya. Pertemuan Gobang dengan Gus Ikdam menjadi momen yang ia tunggu-tunggu. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menantangnya, bahkan seorang kiai sekalipun. Ia merasa yakin bahwa ajian Rawaronteknya akan mampu menundukkan siapa saja, termasuk Gus Ikdam. Namun, Gobang tidak menyadari bahwa kesombongannya akan menjadi awal dari kejatuhannya. Pertemuan ini bukan hanya tentang dua sosok yang berbeda latar belakang, tetapi juga tentang pertarungan antara kebenaran dan kezaliman. Gus Ikdam, dengan kesabaran dan keimanannya, menjadi sosok yang tak terduga bagi Gobang. Suatu hari, Gus Ikdam sedang berjalan menuju masjid setelah memberikan ceramah di sebuah pengajian. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Gobang yang sedang berdiri di tengah jalan bersama beberapa anak buahnya. Gobang segera menghentikan langkah Gus Ikdam dan meminta uang keamanan. "Hei, Kiai. Kalau mau aman lewat sini, bayar dulu," kata Gobang dengan nada mengejek. Gus Ikdam memandang Gobang dengan tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan suara lembut, ia berkata, saudaraku, saya hanyalah seorang perantau. Apa yang saya miliki hanyalah untuk kepentingan dakwah. Jika engkau membutuhkan, saya akan memberikan apa yang saya punya." Gus Ikdam mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Gobang. Gobang menerima uang itu, tetapi merasa tidak puas. "Hanya segini? Kamu pikir ini cukup untuk saya dan anak buah saya?" katanya dengan nada marah. Ia mendekatkan wajahnya ke Gus Ikdam, mencoba mengintimidasi. Namun, Gus Ikdam tetap tenang dan hanya tersenyum. "Rezeki datangnya dari Allah, bukan dari manusia," katanya dengan penuh keyakinan. Merasa diremehkan, Gobang semakin marah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengerumuni Gus Ikdam. Situasi menjadi semakin tegang. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, berharap tidak terjadi hal yang buruk. Gus Ikdam mengangkat tangannya, meminta semua orang tenang. Ia tidak berniat membuat keributan, tetapi ia juga tidak akan mundur dari kebenaran. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi situasi ini dengan cara yang terbaik. Ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi dirinya sebagai seorang hamba yang taat. Gobang, yang sudah kehilangan kesabaran, memutuskan untuk memulai pertikaian. Ia mengangkat tangannya dan mencoba menyerang Gus Ikdam dengan pukulan keras. Namun, sebelum pukulannya mengenai sasaran, Gus Ikdam menggerakkan tangannya dengan cepat, menangkis serangan itu dengan mudah. Semua orang yang menyaksikan tercengang melihat kecepatan Gus Ikdam. Gobang tidak percaya apa yang baru saja terjadi.
Ia mencoba menyerang lagi, tetapi setiap pukulannya selalu berhasil ditangkis oleh Gus Ikdam. Dengan sikap tenang, Gus Ikdam berkata, saudaraku, kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Marilah kita selesaikan ini dengan baik. Namun, Gobang tidak mendengarkan. Ia semakin marah dan terus melancarkan serangan. Di tengah pertarungan, Gus Ikdam tetap berusaha menghindari konfrontasi fisik. Ia lebih fokus pada pertahanan, menggunakan ajian Sambernyowo untuk melindungi dirinya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu mulai melihat perbedaan besar antara keduanya. Gobang, dengan amarah dan keangkuhannya, terlihat semakin kehilangan kendali. Sementara itu, Gus Ikdam tetap tenang dan fokus. Pertarungan itu berlangsung cukup lama hingga Gobang mulai kelelahan. Ia tidak menyangka bahwa Gus Ikdam, yang terlihat lemah, mampu menghadapi dirinya yang memiliki ajian rawa rontek. Dalam hatinya, Gobang mulai merasa gentar. Ia sadar bahwa ia telah meremehkan lawannya. Gus Ikdam akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Dengan satu gerakan cepat, ia menghentikan serangan Gobang dan membuatnya terjatuh. Namun, Gus Ikdam tidak melanjutkan serangan. Ia hanya berdiri diam, memberikan kesempatan kepada Gobang untuk merenungkan kesalahannya. Pertarungan ini bukanlah tentang kemenangan, melainkan tentang mengajarkan arti kerendahan hati dan keadilan. Setelah Gobang jatuh, ia berteriak marah, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Gus Ikdam. Beberapa preman segera maju dengan berbagai senjata tajam di tangan. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri tenang, bahkan mengangkat tangan kanannya ke atas sambil berdoa. Dalam sekejap, para penyerang itu terpental mundur, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi kiai muda tersebut. Gobang semakin murka. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan mulai mengaktifkan ajian rawa ronteknya. Tubuhnya tampak memancarkan aura gelap, membuat orang-orang di sekitarnya merasa ngeri. "Kiai, kau pikir bisa mengalahkanku? Aku ini kebal. Tak ada yang bisa melukaiku," teriak Gobang penuh kesombongan. Namun, Gus Ikdam tidak terpengaruh. Ia hanya memandang Gobang dengan tatapan penuh belas kasihan. "Saudaraku, kekebalanmu itu adalah ujian, bukan anugerah. Jika engkau terus menggunakannya untuk kezaliman, maka itu akan menjadi sebab kehancuranmu," ucap Gus Ikdam dengan nada lembut namun tegas. Kata-kata itu membuat Gobang terdiam sesaat, tetapi ia segera mengabaikannya dan melanjutkan serangan. Gobang melompat maju, menyerang Gus Ikdam dengan kekuatan penuh. Tetapi setiap pukulan dan tendangannya seolah-olah tidak pernah mencapai tubuh kiai muda itu. Gus Ikdam hanya bergerak dengan lincah, menghindari serangan tanpa sekalipun melawan. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan mulai berteriak, mendukung Gus Ikdam agar segera mengakhiri pertarungan. Ketika Gobang mulai kelelahan, Gus Ikdam memanfaatkan momen itu untuk berdiri lebih dekat. Dengan suara lantang, ia berkata, Allah adalah Maha Kuasa. Bukan kekuatan kita, bukan ilmu kita, tetapi kehendaknya yang menentukan segalanya." Ucapan itu membuat Gobang tersentak. Ia merasa tubuhnya mulai melemah, dan ajian rawa rontek yang selalu ia banggakan perlahan memudar. Gus Ikdam, yang selama ini hanya bertahan, akhirnya menggunakan ajian Sambernyowo untuk menghentikan Gobang. Ia mengucapkan doa dalam hati, memohon izin kepada Allah agar kekuatan itu digunakan dengan niat yang benar. Dalam sekejap, tubuh Gus Ikdam memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Semua orang yang melihatnya tertegun, menyadari bahwa ini adalah kekuatan yang bukan dari dunia biasa. Gobang mencoba menyerang lagi, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang menghentikannya. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menekannya. Gus Ikdam hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Ia menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Gobang tanpa menyakitinya. "Cukuplah, saudaraku. Ini adalah peringatan. Kembalilah ke jalan yang benar," kata Gus Ikdam dengan penuh kasih. Namun, Gobang masih tidak mau menyerah. Ia berteriak keras, mencoba melawan kekuatan yang menguasainya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin lemah tubuhnya. Para anak buahnya, yang melihat keadaan itu, mulai ketakutan dan melarikan diri. Mereka sadar bahwa Gobang tidak lagi memiliki kekuatan yang mereka andalkan selama ini. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai bersorak memuji kebesaran Allah. Mereka melihat bagaimana Gus Ikdam, dengan kesabaran dan keimanannya, mampu mengalahkan seorang preman yang terkenal kebal. Pertarungan itu bukan hanya menjadi pelajaran bagi Gobang, tetapi juga bagi semua orang yang menyaksikannya. Ketika Gobang akhirnya tak berdaya, Gus Ikdam mendekatinya. Dengan lembut,
Ia berkata, engkau masih memiliki kesempatan untuk berubah. Jangan sia-siakan hidupmu untuk kezaliman. Kembalilah kepada Allah, karena hanya Dia yang Maha Kuasa. Kata-kata itu menancap dalam di hati Gobang, yang kini mulai menyadari kesalahannya. Meski Gobang telah kelelahan, ia masih berusaha bangkit. Namun, setiap kali mencoba menyerang, tubuhnya justru terjatuh. Ia merasa seolah-olah kekuatannya hilang sepenuhnya. Ajian Rawa Rontek, yang selama ini menjadi andalannya, ternyata tak mampu melawan kekuatan Sambernyowo yang dimiliki Gus Ikdam. Orang-orang mulai mendekat, memberanikan diri setelah melihat Gobang tak lagi berdaya. Mereka mengucapkan syukur kepada Allah atas keselamatan Gus Ikdam. Beberapa dari mereka bahkan menangis, menyadari bahwa kebenaran akhirnya menang atas kezaliman. Gus Ikdam hanya tersenyum, mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah agar semua orang diberi keselamatan. Gobang, yang terkulai di tanah, mulai merenungkan hidupnya. Ia sadar bahwa kesombongan dan kekerasan tidak membawanya kemana-mana. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Dengan suara lemah, ia berkata, "Ya apa yang harus aku lakukan sekarang, Kiai?" Gus Ikdam mendekatinya dan memegang bahunya. "Bertaubatlah. Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya," jawabnya dengan lembut. Perubahan itu menjadi awal baru bagi Gobang. Meski tubuhnya masih lemah, hatinya mulai terbuka. Ia melihat Gus Ikdam sebagai sosok yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Gobang berjanji dalam hatinya untuk meninggalkan kehidupan preman dan memulai lembaran baru. Pertarungan itu menjadi cerita yang tersebar luas di seluruh Jakarta. Orang-orang mulai menghormati Gus Ikdam sebagai sosok yang tidak hanya alim, tetapi juga pemberani. Sementara itu, Gobang perlahan mengubah hidupnya, menjadi seorang yang lebih baik dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Gobang dengan pelajaran berharga. Setelah peristiwa itu, Gus Ikdam memilih untuk meninggalkan tempat kejadian tanpa banyak bicara. Ia merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Baginya, pertarungan itu bukan untuk menunjukkan kekuatannya, melainkan untuk menyampaikan pesan bahwa kebenaran selalu menang atas kezaliman. Ia berjalan pelan menuju masjid, diikuti oleh beberapa orang yang ingin mendengar lebih banyak darinya. Gobang, yang masih terduduk di tanah, menatap punggung Gus Ikdam dengan rasa kagum. Ia merasa bahwa kiai muda itu bukan hanya manusia biasa. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari keimanan dan ketaatan kepada Allah. Gobang bersumpah untuk memperbaiki dirinya, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Gus Ikdam. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai membicarakan kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa kehadiran Gus Ikdam di Jakarta adalah berkah. Banyak yang ingin mengenalnya lebih dekat, tetapi Gus Ikdam memilih untuk tetap rendah hati. Ia kembali fokus pada dakwahnya, membawa pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat. Perjalanan Gus Ikdam di Jakarta menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya mengajarkan tentang keimanan, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan kezaliman dengan cara yang bijaksana. Kisahnya menjadi teladan, bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari fisik atau ilmu kebal, tetapi dari hati yang ikhlas dan keyakinan kepada Allah. Hari itu, Gus Ikdam melanjutkan langkahnya, meninggalkan Gobang dan kota Jakarta dengan satu pelajaran besar, bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, asalkan mereka mau membuka hati dan kembali kepada Allah. Kisah ini pun menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang pernah menyaksikannya. Kisah pertarungan antara Gus Ikdam dan Gobang menyebar cepat di wilayah Jakarta. Banyak orang mulai memperhatikan sosok Gus Ikdam sebagai seorang kiai muda yang tidak hanya alim, tetapi juga memiliki keberanian yang luar biasa. Namun, Gus Ikdam menolak segala pujian. Baginya, apa yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Sementara itu, Gobang mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia tidak lagi mengumpulkan anak buahnya untuk menindas orang-orang kecil. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menutup lembaran kelam hidupnya. Dengan bimbingan dari Gus Ikdam, ia mulai belajar tentang agama, memahami makna hidup yang sesungguhnya, dan berusaha memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Perubahan Gobang tidak langsung diterima oleh semua orang. Banyak yang masih meragukan niat baiknya, mengingat reputasinya sebagai preman yang kejam. Namun, Gobang tidak menyerah. Ia terus menunjukkan kesungguhannya dengan membantu masyarakat, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, dan mengembalikan sebagian harta yang ia peroleh secara tidak halal. Gus Ikdam, di sisi lain, merasa bahwa tugasnya di Jakarta belum selesai. Ia mulai mengajak masyarakat untuk bersatu melawan kezaliman dengan cara damai.
Melalui ceramahnya, ia mengingatkan bahwa perubahan besar tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran kolektif. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan kita, ia ucapnya dalam salah satu pengajian. Pertarungan itu menjadi titik awal dari perubahan besar di wilayah itu. Orang-orang yang sebelumnya merasa takut dengan Gobang dan kelompoknya kini mulai merasa aman. Bahkan, beberapa mantan anak buah Gobang mengikuti jejaknya untuk bertaubat dan mencari kehidupan yang lebih baik. Semua ini berkat keteladanan Gus Ikdam, yang mengajarkan bahwa kasih sayang dan kesabaran bisa mengalahkan segala bentuk kejahatan. Meski situasi mulai membaik, Gus Ikdam menyadari bahwa kehidupan di Jakarta masih penuh tantangan. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ada kelompok preman baru yang mencoba mengambil alih wilayah yang dulu dikuasai Gobang. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang bernama Bara, yang terkenal lebih kejam dan licik dibandingkan Gobang. Bara adalah orang yang sangat berbeda dari Gobang. Ia bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikannya dalam memanipulasi orang lain. Bara melihat perubahan Gobang sebagai ancaman, karena ia kehilangan salah satu sekutunya yang paling kuat. Ia pun mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Gobang sekaligus menyingkirkan Gus Ikdam. Mendengar kabar itu, Gus Ikdam tidak gentar. Ia tahu bahwa tantangan ini adalah bagian dari tugasnya sebagai seorang dai. Ia segera mendatangi Gobang untuk membahas situasi ini. Dalam pertemuan itu, Gobang mengungkapkan rasa takutnya kepada Bara. "Kiai, aku takut dia akan melukai orang-orang yang tidak bersalah," kata Gobang dengan wajah penuh penyesalan. Gus Ikdam memberikan nasihat kepada Gobang agar tidak larut dalam ketakutan. "Saudaraku, kita tidak boleh diam ketika kezaliman terjadi. Jika engkau benar-benar ingin berubah, inilah saatnya untuk menunjukkan keberanianmu. Kita harus melawan Bara, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keimanan dan kesabaran," ia ucapnya dengan penuh keyakinan. Setelah pertemuan itu, Gus Ikdam mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman dari Bara. Ia mendekati masyarakat setempat, mengajak mereka untuk bersatu dan melindungi diri dari ancaman premanisme. Ia juga mulai memperkuat dakwahnya, mengingatkan bahwa keberanian sejati datang dari iman, bukan dari kekerasan atau kekuatan fisik. Bara adalah sosok yang sangat ditakuti di lingkungannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Berbeda dengan Gobang yang hanya mengandalkan ajian rawa rontek, Bara memiliki ilmu hitam yang jauh lebih kuat. Ia percaya bahwa kekuatannya tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Kehadiran Bara membawa ancaman baru bagi masyarakat. Banyak pedagang kecil yang kembali merasa ketakutan karena ulahnya. Bara memerintahkan anak buahnya untuk memeras uang dari para pedagang dengan dalih uang keamanan. Orang-orang yang menolak akan dihukum dengan kekerasan. Suasana yang sebelumnya damai mulai kembali mencekam. Namun, Bara tidak puas hanya dengan menguasai wilayahnya. Ia merasa bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, ia harus menyingkirkan siapapun yang berani melawannya. Nama Gus Ikdam dan Gobang segera menjadi target utamanya. Bara menganggap mereka sebagai ancaman besar yang harus dihancurkan. Bara mulai menyusun rencana untuk menjebak Gus Ikdam. Ia mengutus salah satu anak buahnya untuk berpura-pura meminta bantuan kepada Gus Ikdam. "Kiai, tolong kami. Bara akan menyerang kampung kami jika kami tidak memberinya uang," kata anak buah Bara dengan nada putus asa. Gus Ikdam, yang tidak mengetahui bahwa ini adalah jebakan, memutuskan untuk membantu. Tanpa diduga, ketika Gus Ikdam tiba di lokasi, Bara dan anak buahnya sudah menunggu. Mereka mengepung Gus Ikdam, bersiap untuk menyerang. Bara tersenyum licik, merasa bahwa rencananya berjalan mulus. "Kiai, kau pikir bisa menyelamatkan semua orang? Hari ini, kau akan merasakan kekuatanku," diucap Bara dengan nada penuh kebencian. Gus Ikdam berdiri di tengah kepungan, tetapi ia tetap tenang. Dengan hati yang penuh tawakal, ia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, Engkaulah pelindungku. Lindungilah hamba MU ini dari kejahatan mereka," doanya dengan penuh keikhlasan. Bara, yang tidak sabar, segera memberi perintah kepada anak buahnya untuk menyerang. Namun, sebelum mereka mendekat, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat semua orang terhenti. Gus Ikdam tetap berdiri tegak, sementara para penyerang mulai merasa ragu. Bara berteriak, "Jangan takut. Dia hanya manusia biasa." Ketika serangan dimulai, Gus Ikdam menggunakan ajian Sambernyowo untuk melindungi dirinya. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Setiap kali seseorang mencoba menyerang, mereka terpental tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Orang-orang yang menyaksikan mulai sadar bahwa Gus Ikdam bukanlah lawan yang mudah. Bara, yang melihat anak buahnya gagal, memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia mengeluarkan ilmu hitamnya, menciptakan aura gelap yang membuat orang-orang merasa takut. Namun, Gus Ikdam tidak terpengaruh. Dengan penuh keyakinan, ia menghadapi Bara. Kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kejahatan, kata Gus Ikdam dengan suara lantang. Pertarungan antara Gus Ikdam dan Bara menjadi tontonan yang menegangkan. Meskipun Bara memiliki kekuatan yang besar, ia tidak mampu mengalahkan ketenangan dan keimanan Gus Ikdam. Dalam hati, Gus Ikdam terus berdoa, yakin bahwa pertarungan ini bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang siapa yang memiliki iman yang lebih kuat. Setelah pertarungan yang panjang, Bara akhirnya mulai kelelahan. Ilmu hitamnya tidak mampu mengalahkan ajian Sambernyowo yang dipadukan dengan doa dan keimanan Gus Ikdam. Tubuh Bara gemetar, dan ia mulai merasa takut. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatannya tidaklah sebesar yang ia kira. Melihat Bara yang mulai lemah, Gus Ikdam tidak menunjukkan rasa dendam. Sebaliknya, ia mendekati Bara dan berkata, "Saudaraku, engkau masih punya kesempatan untuk berubah. Kembalilah kepada Allah, karena hanya Dia yang memiliki kekuatan sejati." Kata-kata itu membuat Bara terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Para anak buah Bara, yang sebelumnya percaya pada kekuatan pemimpin mereka, mulai meninggalkannya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa melawan Gus Ikdam. Perlahan, situasi mulai tenang. Orang-orang yang menyaksikan mulai bersyukur atas kemenangan Gus Ikdam. Gus Ikdam, yang merasa tugasnya telah selesai, memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Baginya, kemenangan ini adalah milik Allah, bukan miliknya. Ia hanya seorang hamba yang menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Bara, yang kini sendirian, mulai merenungkan hidupnya. Ia sadar bahwa kesombongan dan kekerasan tidak akan membawa kebahagiaan. Dalam hati, ia bertekad untuk berubah, mengikuti jejak Gobang yang telah lebih dulu bertaubat. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kebenaran akan selalu menang atas kezaliman, asalkan kita berserah kepada Allah. Setelah kekalahan yang memalukan, Bara mengurung diri di rumahnya. Ia merasa hidupnya tidak lagi berarti, dan kekuatannya yang dulu menjadi kebanggaannya kini hanya meninggalkan rasa malu. Namun, dalam kesendirian itu, ia mulai teringat akan kata-kata Gus Ikdam. Allah Maha Pengampun, gumamnya, mengulang nasihat kiai muda itu. Dengan perasaan ragu, Bara akhirnya memutuskan untuk menemui Gus Ikdam. Ia mencari kiai muda itu di sebuah masjid tempat Gus Ikdam sering memberikan ceramah. Ketika Bara tiba, suasana masjid begitu damai. Gus Ikdam yang sedang mengajar anak-anak kecil, menyambut Bara dengan senyum ramah. "Saudaraku, apa yang membawamu ke sini?" tanya Gus Ikdam lembut. Bara sujud di hadapan Gus Ikdam, air matanya mengalir deras. "Kiai, aku sudah lelah hidup seperti ini. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana," ucapnya dengan suara gemetar. Gus Ikdam membantu Bara berdiri, memeluknya seperti seorang sahabat. "Langkah pertama adalah ikhlas. Datanglah kepada Allah dengan hati yang tulus, dan mintalah ampunannya," jawab Gus Ikdam. Hari itu, Bara memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memahami makna taubat. Perubahan Bara mengejutkan banyak orang. Sosok yang dulu ditakuti kini menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Ia bahkan mendatangi korban-korbannya untuk meminta maaf dan berusaha mengganti kerugian yang pernah ia sebabkan. Transformasi Bara membawa dampak besar di lingkungan sekitarnya. Anak buahnya yang tersisa perlahan mengikuti jejaknya, meninggalkan kehidupan premanisme. Orang-orang yang sebelumnya takut mulai membuka hati, menerima Bara sebagai bagian dari komunitas mereka. Semua ini terjadi berkat bimbingan dan kasih sayang Gus Ikdam, yang percaya bahwa setiap orang memiliki peluang untuk berubah. Lingkungan yang sebelumnya mencekam kini berubah menjadi lebih damai. Dengan tidak adanya premanisme, masyarakat mulai membangun kehidupan yang lebih baik. Pedagang-pedagang kecil kembali berdagang dengan tenang tanpa rasa takut. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mendukung kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan Gus Ikdam. Gus Ikdam terus aktif dalam dakwahnya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk hidup saling tolong-menolong. Jika kita bersatu dalam kebaikan, maka tidak ada ruang bagi kejahatan untuk berkembang, katanya dalam salah satu ceramahnya yang dihadiri ratusan orang.
Bara menjadi salah satu orang yang paling aktif membantu Gus Ikdam. Ia menggunakan pengalamannya di masa lalu untuk mencegah orang lain terjerumus dalam kehidupan kelam yang pernah ia jalani. Saya adalah bukti bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin berubah, diucapnya dalam sebuah acara. Sementara itu, Gobang yang lebih dulu berubah juga semakin mendalami agama. Ia dan Bara sering terlihat bersama Gus Ikdam, membantu mengadakan kegiatan sosial di lingkungan mereka. Dua sosok yang dulu menjadi ancaman kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perubahan di wilayah itu menarik perhatian pihak berwenang. Beberapa tokoh masyarakat dan aparat keamanan mulai berkolaborasi dengan Gus Ikdam untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Mereka menyadari bahwa pendekatan Gus Ikdam yang mengedepankan kasih sayang dan pendidikan agama lebih efektif dibandingkan kekerasan. Meski perubahan besar telah terjadi, Gus Ikdam menghadapi tantangan baru dalam dakwahnya. Kota besar seperti Jakarta memiliki masalah yang kompleks. Selain premanisme, ada isu-isu lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Gus Ikdam memahami bahwa perjuangannya belum selesai. Ia mulai merangkul berbagai elemen masyarakat, dari pedagang kecil hingga pengusaha besar, untuk membahas solusi bersama. Kemiskinan adalah akar dari banyak masalah. Jika kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, maka kita telah mencegah banyak kejahatan, diucapnya dalam sebuah diskusi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Gus Ikdam adalah mendirikan sebuah yayasan sosial. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Gobang dan Bara menjadi bagian dari tim yayasan tersebut, menggunakan pengalaman mereka untuk memberikan motivasi kepada para pemuda. Namun, tidak semua orang menyambut baik langkah Gus Ikdam. Ada beberapa pihak yang merasa terganggu, terutama mereka yang mengambil keuntungan dari situasi sebelumnya. Mereka mencoba menyabotase kegiatan-kegiatan yayasan, tetapi Gus Ikdam tetap tegar. Ia percaya bahwa selama ia berada di jalan yang benar, Allah akan melindunginya. Tantangan-tantangan ini tidak membuat Gus Ikdam mundur. Sebaliknya, ia semakin giat dalam dakwahnya. Ia percaya bahwa perubahan besar memerlukan waktu dan kesabaran. Bersama dengan Gobang, Bara, dan masyarakat yang mendukungnya, ia terus bekerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nama Gus Ikdam semakin dikenal luas, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain. Banyak orang yang datang dari jauh untuk mendengar ceramahnya dan meminta nasihat darinya. Ia dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan solusi atas berbagai masalah sosial dengan pendekatan agama yang damai dan penuh kasih. Kisah Gus Ikdam yang mampu mengubah Gobang dan Bara menjadi inspirasi nasional. Beberapa media mulai meliput perjalanannya, menceritakan bagaimana ia menghadapi kezaliman tanpa kekerasan. Namun, Gus Ikdam tidak pernah mencari popularitas. Saya hanya hamba Allah yang ingin berbuat baik, diucapnya dengan rendah hati saat diwawancarai. Banyak tokoh agama dan masyarakat yang mulai menjadikan Gus Ikdam sebagai panutan. Mereka belajar dari pendekatannya yang lembut namun tegas dalam menghadapi masalah. Bahkan, beberapa organisasi keagamaan mengundangnya untuk berbicara di acara-acara besar. Namun, Gus Ikdam tetap fokus pada misinya di Jakarta. Ia tidak ingin teralihkan oleh popularitas. Baginya, tugas utamanya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ia terus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, memberikan ceramah dan motivasi. Perjalanan Gus Ikdam menunjukkan bahwa satu orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan dapat membawa perubahan besar. Ia tidak hanya menginspirasi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membuktikan bahwa kasih sayang dan keimanan adalah senjata terkuat dalam melawan kezaliman. Setelah bertahun-tahun berdakwah di Jakarta, Gus Ikdam merasa bahwa tugasnya sudah hampir selesai. Wilayah yang dulu penuh dengan kejahatan kini telah berubah menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Gobang dan Bara, yang dulu menjadi ancaman, kini menjadi sahabat sekaligus mitra dalam menyebarkan kebaikan. Gus Ikdam memutuskan untuk kembali ke Jawa Timur, tempat asalnya. Sebelum pergi, ia mengadakan sebuah pengajian besar untuk berpamitan dengan masyarakat. Ribuan orang hadir, termasuk tokoh-tokoh penting dan masyarakat biasa yang pernah dibantu olehnya. Dalam pengajian itu, Gus Ikdam mengingatkan bahwa perubahan tidak boleh berhenti. Setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan kebaikan. Jangan pernah menyerah dalam berbuat baik, meskipun itu sulit. Percayalah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas, katanya dalam pidato terakhirnya di Jakarta. Kepergian Gus Ikdam meninggalkan kesedihan, tetapi juga semangat baru bagi masyarakat. Mereka berjanji untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh kiai muda itu. Gobang dan Bara,
bersama dengan yayasan yang mereka kelola, terus melanjutkan misi dakwah dan sosial yang telah dirintis oleh Gus Ikdam. Kisah Gus Ikdam menjadi legenda yang tidak pernah dilupakan. Ia membuktikan bahwa satu orang dengan niat yang tulus dapat membawa perubahan besar. Pesannya tentang kasih sayang, keimanan, dan keberanian akan terus hidup di hati orang-orang yang pernah mendengar ceritanya. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam kembali ke desanya di Jawa Timur, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah pudar. Di tempat itu, ia melanjutkan dakwahnya, membimbing masyarakat untuk terus berjalan di jalan Allah. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu menang atas kezaliman. Mereka sadar bahwa Gobang tidak lagi memiliki kekuatan yang mereka andalkan selama ini. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai bersorak memuji kebesaran Allah. Mereka melihat bagaimana Gus Ikdam, dengan kesabaran dan keimanannya, mampu mengalahkan seorang preman yang terkenal kebal. Pertarungan itu bukan hanya menjadi pelajaran bagi Gobang, tetapi juga bagi semua orang yang menyaksikannya. Ketika Gobang akhirnya tak berdaya, Gus Ikdam mendekatinya. Dengan lembut, ia berkata, engkau masih memiliki kesempatan untuk berubah. Jangan sia-siakan hidupmu untuk kezaliman. Kembalilah kepada Allah, karena hanya Dia yang Maha Kuasa. Kata-kata itu menancap dalam di hati Gobang, yang kini mulai menyadari kesalahannya. Meski Gobang telah kelelahan, ia masih berusaha bangkit. Namun, setiap kali mencoba menyerang, tubuhnya justru terjatuh. Ia merasa seolah-olah kekuatannya hilang sepenuhnya. Ajian Rawa Rontek, yang selama ini menjadi andalannya, ternyata tak mampu melawan kekuatan Sambernyowo yang dimiliki Gus Ikdam. Orang-orang mulai mendekat, memberanikan diri setelah melihat Gobang tak lagi berdaya. Mereka mengucapkan syukur kepada Allah atas keselamatan Gus Ikdam. Beberapa dari mereka bahkan menangis, menyadari bahwa kebenaran akhirnya menang atas kezaliman. Gus Ikdam hanya tersenyum, mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah agar semua orang diberi keselamatan. Gobang, yang terkulai di tanah, mulai merenungkan hidupnya. Ia sadar bahwa kesombongan dan kekerasan tidak membawanya kemana-mana. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Dengan suara lemah, ia berkata, "Ya apa yang harus aku lakukan sekarang, Kiai?" Gus Ikdam mendekatinya dan memegang bahunya. "Bertaubatlah. Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya," jawabnya dengan lembut. Perubahan itu menjadi awal baru bagi Gobang. Meski tubuhnya masih lemah, hatinya mulai terbuka. Ia melihat Gus Ikdam sebagai sosok yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Gobang berjanji dalam hatinya untuk meninggalkan kehidupan preman dan memulai lembaran baru. Pertarungan itu menjadi cerita yang tersebar luas di seluruh Jakarta. Orang-orang mulai menghormati Gus Ikdam sebagai sosok yang tidak hanya alim, tetapi juga pemberani. Sementara itu, Gobang perlahan mengubah hidupnya, menjadi seorang yang lebih baik dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Gobang dengan pelajaran berharga. Setelah peristiwa itu, Gus Ikdam memilih untuk meninggalkan tempat kejadian tanpa banyak bicara. Ia merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Baginya, pertarungan itu bukan untuk menunjukkan kekuatannya, melainkan untuk menyampaikan pesan bahwa kebenaran selalu menang atas kezaliman. Ia berjalan pelan menuju masjid, diikuti oleh beberapa orang yang ingin mendengar lebih banyak darinya. Gobang, yang masih terduduk di tanah, menatap punggung Gus Ikdam dengan rasa kagum. Ia merasa bahwa kiai muda itu bukan hanya manusia biasa. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari keimanan dan ketaatan kepada Allah. Gobang bersumpah untuk memperbaiki dirinya, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Gus Ikdam. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai membicarakan kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa kehadiran Gus Ikdam di Jakarta adalah berkah. Banyak yang ingin mengenalnya lebih dekat, tetapi Gus Ikdam memilih untuk tetap rendah hati. Ia kembali fokus pada dakwahnya, membawa pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat. Perjalanan Gus Ikdam di Jakarta menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya mengajarkan tentang keimanan, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan kezaliman dengan cara yang bijaksana. Kisahnya menjadi teladan, bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari fisik atau ilmu kebal, tetapi dari hati yang ikhlas dan keyakinan kepada Allah. Hari itu, Gus Ikdam melanjutkan langkahnya, meninggalkan Gobang dan kota Jakarta dengan satu pelajaran besar, bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, asalkan mereka mau membuka hati dan kembali kepada Allah. Kisah ini pun menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang pernah menyaksikannya. Kisah pertarungan antara Gus Ikdam dan Gobang menyebar cepat di wilayah Jakarta.
Banyak orang mulai memperhatikan sosok Gus Ikdam sebagai seorang kiai muda yang tidak hanya alim, tetapi juga memiliki keberanian yang luar biasa. Namun, Gus Ikdam menolak segala pujian. Baginya, apa yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Sementara itu, Gobang mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia tidak lagi mengumpulkan anak buahnya untuk menindas orang-orang kecil. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menutup lembaran kelam hidupnya. Dengan bimbingan dari Gus Ikdam, ia mulai belajar tentang agama, memahami makna hidup yang sesungguhnya, dan berusaha memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Perubahan Gobang tidak langsung diterima oleh semua orang. Banyak yang masih meragukan niat baiknya, mengingat reputasinya sebagai preman yang kejam. Namun, Gobang tidak menyerah. Ia terus menunjukkan kesungguhannya dengan membantu masyarakat, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, dan mengembalikan sebagian harta yang ia peroleh secara tidak halal. Gus Ikdam, di sisi lain, merasa bahwa tugasnya di Jakarta belum selesai. Ia mulai mengajak masyarakat untuk bersatu melawan kezaliman dengan cara damai. Melalui ceramahnya, ia mengingatkan bahwa perubahan besar tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran kolektif. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan kita, diucapnya dalam salah satu pengajian. Pertarungan itu menjadi titik awal dari perubahan besar di wilayah itu. Orang-orang yang sebelumnya merasa takut dengan Gobang dan kelompoknya kini mulai merasa aman. Bahkan, beberapa mantan anak buah Gobang mengikuti jejaknya untuk bertaubat dan mencari kehidupan yang lebih baik. Semua ini berkat keteladanan Gus Ikdam, yang mengajarkan bahwa kasih sayang dan kesabaran bisa mengalahkan segala bentuk kejahatan. Meski situasi mulai membaik, Gus Ikdam menyadari bahwa kehidupan di Jakarta masih penuh tantangan. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ada kelompok preman baru yang mencoba mengambil alih wilayah yang dulu dikuasai Gobang. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang bernama Bara, yang terkenal lebih kejam dan licik dibandingkan Gobang. Bara adalah orang yang sangat berbeda dari Gobang. Ia bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikannya dalam memanipulasi orang lain. Bara melihat perubahan Gobang sebagai ancaman, karena ia kehilangan salah satu sekutunya yang paling kuat. Ia pun mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Gobang sekaligus menyingkirkan Gus Ikdam. Mendengar kabar itu, Gus Ikdam tidak gentar. Ia tahu bahwa tantangan ini adalah bagian dari tugasnya sebagai seorang dai. Ia segera mendatangi Gobang untuk membahas situasi ini. Dalam pertemuan itu, Gobang mengungkapkan rasa takutnya kepada Bara. "Kiai, aku takut dia akan melukai orang-orang yang tidak bersalah," kata Gobang dengan wajah penuh penyesalan. Gus Ikdam memberikan nasihat kepada Gobang agar tidak larut dalam ketakutan. "Saudaraku, kita tidak boleh diam ketika kezaliman terjadi. Jika engkau benar-benar ingin berubah, inilah saatnya untuk menunjukkan keberanianmu. Kita harus melawan Bara, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keimanan dan kesabaran," ia ucapnya dengan penuh keyakinan. Setelah pertemuan itu, Gus Ikdam mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman dari Bara. Ia mendekati masyarakat setempat, mengajak mereka untuk bersatu dan melindungi diri dari ancaman premanisme. Ia juga mulai memperkuat dakwahnya, mengingatkan bahwa keberanian sejati datang dari iman, bukan dari kekerasan atau kekuatan fisik. Bara adalah sosok yang sangat ditakuti di lingkungannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Berbeda dengan Gobang yang hanya mengandalkan ajian rawa rontek, Bara memiliki ilmu hitam yang jauh lebih kuat. Ia percaya bahwa kekuatannya tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Kehadiran Bara membawa ancaman baru bagi masyarakat. Banyak pedagang kecil yang kembali merasa ketakutan karena ulahnya. Bara memerintahkan anak buahnya untuk memeras uang dari para pedagang dengan dalih uang keamanan. Orang-orang yang menolak akan dihukum dengan kekerasan. Suasana yang sebelumnya damai mulai kembali mencekam. Namun, Bara tidak puas hanya dengan menguasai wilayahnya. Ia merasa bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, ia harus menyingkirkan siapapun yang berani melawannya. Nama Gus Ikdam dan Gobang segera menjadi target utamanya. Bara menganggap mereka sebagai ancaman besar yang harus dihancurkan. Bara mulai menyusun rencana untuk menjebak Gus Ikdam. Ia mengutus salah satu anak buahnya untuk berpura-pura meminta bantuan kepada Gus Ikdam. "Kiai, tolong kami. Bara akan menyerang kampung kami jika kami tidak memberinya uang," kata anak buah Bara dengan nada putus asa. Gus Ikdam, yang tidak mengetahui bahwa ini adalah jebakan, memutuskan untuk membantu. Tanpa diduga, ketika Gus Ikdam tiba di lokasi, Bara dan anak buahnya sudah menunggu. Mereka mengepung Gus Ikdam,
bersiap untuk menyerang. Bara tersenyum licik, merasa bahwa rencananya berjalan mulus. Kiai, kau pikir bisa menyelamatkan semua orang? Hari ini, kau akan merasakan kekuatanku, diucap Bara dengan nada penuh kebencian. Gus Ikdam berdiri di tengah kepungan, tetapi ia tetap tenang. Dengan hati yang penuh tawakal, ia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah pelindungku. Lindungilah hamba MU ini dari kejahatan mereka, doanya dengan penuh keikhlasan. Bara, yang tidak sabar, segera memberi perintah kepada anak buahnya untuk menyerang. Namun, sebelum mereka mendekat, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat semua orang terhenti. Gus Ikdam tetap berdiri tegak, sementara para penyerang mulai merasa ragu. Bara berteriak, jangan takut. Dia hanya manusia biasa. Ketika serangan dimulai, Gus Ikdam menggunakan ajian Sambernyowo untuk melindungi dirinya. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Setiap kali seseorang mencoba menyerang, mereka terpental tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang yang menyaksikan mulai sadar bahwa Gus Ikdam bukanlah lawan yang mudah. Bara, yang melihat anak buahnya gagal, memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia mengeluarkan ilmu hitamnya, menciptakan aura gelap yang membuat orang-orang merasa takut. Namun, Gus Ikdam tidak terpengaruh. Dengan penuh keyakinan, ia menghadapi Bara. Kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kejahatan, kata Gus Ikdam dengan suara lantang. Pertarungan antara Gus Ikdam dan Bara menjadi tontonan yang menegangkan. Meskipun Bara memiliki kekuatan yang besar, ia tidak mampu mengalahkan ketenangan dan keimanan Gus Ikdam. Dalam hati, Gus Ikdam terus berdoa, yakin bahwa pertarungan ini bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang siapa yang memiliki iman yang lebih kuat. Setelah pertarungan yang panjang, Bara akhirnya mulai kelelahan. Ilmu hitamnya tidak mampu mengalahkan ajian Sambernyowo yang dipadukan dengan doa dan keimanan Gus Ikdam. Tubuh Bara gemetar, dan ia mulai merasa takut. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatannya tidaklah sebesar yang ia kira. Melihat Bara yang mulai lemah, Gus Ikdam tidak menunjukkan rasa dendam. Sebaliknya, ia mendekati Bara dan berkata, saudaraku, engkau masih punya kesempatan untuk berubah. Kembalilah kepada Allah, karena hanya Dia yang memiliki kekuatan sejati. Kata-kata itu membuat Bara terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Para anak buah Bara, yang sebelumnya percaya pada kekuatan pemimpin mereka, mulai meninggalkannya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa melawan Gus Ikdam. Perlahan, situasi mulai tenang. Orang-orang yang menyaksikan mulai bersyukur atas kemenangan Gus Ikdam. Gus Ikdam, yang merasa tugasnya telah selesai, memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Baginya, kemenangan ini adalah milik Allah, bukan miliknya. Ia hanya seorang hamba yang menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Bara, yang kini sendirian, mulai merenungkan hidupnya. Ia sadar bahwa kesombongan dan kekerasan tidak akan membawa kebahagiaan. Dalam hati, ia bertekad untuk berubah, mengikuti jejak Gobang yang telah lebih dulu bertaubat. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kebenaran akan selalu menang atas kezaliman, asalkan kita berserah kepada Allah. Setelah kekalahan yang memalukan, Bara mengurung diri di rumahnya. Ia merasa hidupnya tidak lagi berarti, dan kekuatannya yang dulu menjadi kebanggaannya kini hanya meninggalkan rasa malu. Namun, dalam kesendirian itu, ia mulai teringat akan kata-kata Gus Ikdam. Allah Maha Pengampun, gumamnya, mengulang nasihat kiai muda itu. Dengan perasaan ragu, Bara akhirnya memutuskan untuk menemui Gus Ikdam. Ia mencari kiai muda itu di sebuah masjid tempat Gus Ikdam sering memberikan ceramah. Ketika Bara tiba, suasana masjid begitu damai. Gus Ikdam yang sedang mengajar anak-anak kecil, menyambut Bara dengan senyum ramah. Saudaraku, apa yang membawamu ke sini? Tanya Gus Ikdam lembut. Bara sujud di hadapan Gus Ikdam, air matanya mengalir deras. Kiai, aku sudah lelah hidup seperti ini. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucapnya dengan suara gemetar. Gus Ikdam membantu Bara berdiri, memeluknya seperti seorang sahabat. Langkah pertama adalah ikhlas. Datanglah kepada Allah dengan hati yang tulus, dan mintalah ampunannya, jawab Gus Ikdam. Hari itu, Bara memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memahami makna taubat. Perubahan Bara mengejutkan banyak orang.
Sosok yang dulu ditakuti kini menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Ia bahkan mendatangi korban-korbannya untuk meminta maaf dan berusaha mengganti kerugian yang pernah ia sebabkan. Transformasi Bara membawa dampak besar di lingkungan sekitarnya. Anak buahnya yang tersisa perlahan mengikuti jejaknya, meninggalkan kehidupan premanisme. Orang-orang yang sebelumnya takut mulai membuka hati, menerima Bara sebagai bagian dari komunitas mereka. Semua ini terjadi berkat bimbingan dan kasih sayang Gus Ikdam, yang percaya bahwa setiap orang memiliki peluang untuk berubah. Lingkungan yang sebelumnya mencekam kini berubah menjadi lebih damai. Dengan tidak adanya premanisme, masyarakat mulai membangun kehidupan yang lebih baik. Pedagang-pedagang kecil kembali berdagang dengan tenang tanpa rasa takut. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mendukung kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan Gus Ikdam. Gus Ikdam terus aktif dalam dakwahnya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk hidup saling tolong-menolong. Jika kita bersatu dalam kebaikan, maka tidak ada ruang bagi kejahatan untuk berkembang, katanya dalam salah satu ceramahnya yang dihadiri ratusan orang. Bara menjadi salah satu orang yang paling aktif membantu Gus Ikdam. Ia menggunakan pengalamannya di masa lalu untuk mencegah orang lain terjerumus dalam kehidupan kelam yang pernah ia jalani. Saya adalah bukti bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin berubah, diucapnya dalam sebuah acara. Sementara itu, Gobang yang lebih dulu berubah juga semakin mendalami agama. Ia dan Bara sering terlihat bersama Gus Ikdam, membantu mengadakan kegiatan sosial di lingkungan mereka. Dua sosok yang dulu menjadi ancaman kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perubahan di wilayah itu menarik perhatian pihak berwenang. Beberapa tokoh masyarakat dan aparat keamanan mulai berkolaborasi dengan Gus Ikdam untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Mereka menyadari bahwa pendekatan Gus Ikdam yang mengedepankan kasih sayang dan pendidikan agama lebih efektif dibandingkan kekerasan. Meski perubahan besar telah terjadi, Gus Ikdam menghadapi tantangan baru dalam dakwahnya. Kota besar seperti Jakarta memiliki masalah yang kompleks. Selain premanisme, ada isu-isu lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Gus Ikdam memahami bahwa perjuangannya belum selesai. Ia mulai merangkul berbagai elemen masyarakat, dari pedagang kecil hingga pengusaha besar, untuk membahas solusi bersama. Kemiskinan adalah akar dari banyak masalah. Jika kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, maka kita telah mencegah banyak kejahatan, diucapnya dalam sebuah diskusi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Gus Ikdam adalah mendirikan sebuah yayasan sosial. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Gobang dan Bara menjadi bagian dari tim yayasan tersebut, menggunakan pengalaman mereka untuk memberikan motivasi kepada para pemuda. Namun, tidak semua orang menyambut baik langkah Gus Ikdam. Ada beberapa pihak yang merasa terganggu, terutama mereka yang mengambil keuntungan dari situasi sebelumnya. Mereka mencoba menyabotase kegiatan-kegiatan yayasan, tetapi Gus Ikdam tetap tegar. Ia percaya bahwa selama ia berada di jalan yang benar, Allah akan melindunginya. Tantangan-tantangan ini tidak membuat Gus Ikdam mundur. Sebaliknya, ia semakin giat dalam dakwahnya. Ia percaya bahwa perubahan besar memerlukan waktu dan kesabaran. Bersama dengan Gobang, Bara, dan masyarakat yang mendukungnya, ia terus bekerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nama Gus Ikdam semakin dikenal luas, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain. Banyak orang yang datang dari jauh untuk mendengar ceramahnya dan meminta nasihat darinya. Ia dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan solusi atas berbagai masalah sosial dengan pendekatan agama yang damai dan penuh kasih. Kisah Gus Ikdam yang mampu mengubah Gobang dan Bara menjadi inspirasi nasional. Beberapa media mulai meliput perjalanannya, menceritakan bagaimana ia menghadapi kezaliman tanpa kekerasan. Namun, Gus Ikdam tidak pernah mencari popularitas. Saya hanya hamba Allah yang ingin berbuat baik, diucapnya dengan rendah hati saat diwawancarai. Banyak tokoh agama dan masyarakat yang mulai menjadikan Gus Ikdam sebagai panutan. Mereka belajar dari pendekatannya yang lembut namun tegas dalam menghadapi masalah. Bahkan, beberapa organisasi keagamaan mengundangnya untuk berbicara di acara-acara besar. Namun, Gus Ikdam tetap fokus pada misinya di Jakarta. Ia tidak ingin teralihkan oleh popularitas. Baginya, tugas utamanya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ia terus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, memberikan ceramah dan motivasi. Perjalanan Gus Ikdam menunjukkan bahwa satu orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan dapat membawa perubahan besar. Ia tidak hanya menginspirasi orang-orang di sekitarnya,
tetapi juga membuktikan bahwa kasih sayang dan keimanan adalah senjata terkuat dalam melawan kezaliman. Setelah bertahun-tahun berdakwah di Jakarta, Gus Ikdam merasa bahwa tugasnya sudah hampir selesai. Wilayah yang dulu penuh dengan kejahatan kini telah berubah menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Gobang dan Bara, yang dulu menjadi ancaman, kini menjadi sahabat sekaligus mitra dalam menyebarkan kebaikan. Gus Ikdam memutuskan untuk kembali ke Jawa Timur, tempat asalnya. Sebelum pergi, ia mengadakan sebuah pengajian besar untuk berpamitan dengan masyarakat. Ribuan orang hadir, termasuk tokoh-tokoh penting dan masyarakat biasa yang pernah dibantu olehnya. Dalam pengajian itu, Gus Ikdam mengingatkan bahwa perubahan tidak boleh berhenti. Setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan kebaikan. Jangan pernah menyerah dalam berbuat baik, meskipun itu sulit. Percayalah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas, katanya dalam pidato terakhirnya di Jakarta. Kepergian Gus Ikdam meninggalkan kesedihan, tetapi juga semangat baru bagi masyarakat. Mereka berjanji untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh kiai muda itu. Gobang dan Bara, bersama dengan yayasan yang mereka kelola, terus melanjutkan misi dakwah dan sosial yang telah dirintis oleh Gus Ikdam. Kisah Gus Ikdam menjadi legenda yang tidak pernah dilupakan. Ia membuktikan bahwa satu orang dengan niat yang tulus dapat membawa perubahan besar. Pesannya tentang kasih sayang, keimanan, dan keberanian akan terus hidup di hati orang-orang yang pernah mendengar ceritanya. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam kembali ke desanya di Jawa Timur, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah pudar. Di tempat itu, ia melanjutkan dakwahnya, membimbing masyarakat untuk terus berjalan di jalan Allah. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu menang atas kezaliman.